budaya. Bertemu kembali bersama Mister dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Namun, sebelum kita pelajari materi pada hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan bersama-sama mari kita pelajari materi pada hari ini. Untuk itu, simak videonya hingga selesai agar Ananda dapat memahami materi kita hari ini. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang menjadi manusia yang bermoral. Sila merupakan latihan atau praktek moral. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan atau pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari seseorang, mulai dari bangun tidur pada pagi hari hingga beranjak tidur lagi pada malam harinya. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktekkan nilai-nilai moralitas, bukan sekadar manusia yang mengerti nilai-nilai moralitas. Ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitasnya. Ananda ingat tentang unsur-unsur moralitas di pembelajaran kita yang di awal, yaitu tentang ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Itu merupakan 3 unsur dari moralitas atau sila. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan juga perbuatannya. Nah, dalam keseharian kita kadang-kadang menemui ada orang yang seolah-olah ia melakukan tindakan bermoral atau melakukan sila yang baik, tapi ternyata itu hanya kamuflase. Nah, ada orang yang hanya bermoralitas semu. Maksudnya apa? Ia hanya mengendalikan ucapan dan perbuatannya saat berhadapan dengan banyak orang atau berhadapan dengan orang yang disegani. Contohnya misal, seorang anak yang hanya bersikap sopan di hadapan para guru di sekolah, tetapi sikap itu jarang ditunjukkan ketika ia berada di lingkungan keluarga atau pergaulannya di masyarakat. Maka orang tersebut disebut orang yang memiliki moralitas semu. Karena hal yang dia lakukan itu sesungguhnya hanya
berpura-pura saja, tidak benar-benar baik, tapi pura-pura baik, karena ia sedang berada di hadapan orang yang dia segani, di hadapan khalayak ramai. Nah, tetapi di kesehariannya ternyata dia tidak mempraktekkan yang dimaksud moralitas tersebut. Nah, itulah mengapa ia disebut sebagai orang yang bermoralitas semu. Nah, apakah Anda masuk dalam kategori ini? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Ananda jangan sampai masuk dalam kategori orang yang bermoralitas semu. Sebagai siswa-siswi Buddha, marilah kita bersama-sama mempraktekkan sila, mempraktekkan kemoralan, moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di depan orang yang disegani, maupun dimanapun keberadaannya. Mulailah ya melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik yang tidak menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain juga bagi diri sendiri. Ya, itulah hal yang seharusnya dipraktekkan oleh siswa Buddha. Nah, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ucapan dan tingkah laku seseorang pada umumnya meniru dari yang sering didengar, dilihat oleh orang tersebut. Apa yang diucapkan dan dilakukan merupakan cerminan dari apa yang sering didengar dan dilihat. Apa yang diucapkan dan dilakukan juga akan tercermin pada ucapan dan perbuatan orang-orang di sekitarnya, seperti ke adik, kakak, saudara, dan teman-teman yang sering berinteraksi dengannya. Nah, mari kita bersama-sama memiliki prinsip berpikir atau merenung sebelum berucap ataupun berbuat. Prinsip berpikir atau merenung sebelum berucap atau berbuat harus diutamakan. Dan apa yang harus direnungkan? Merenungkan akibat yang dapat timbul dari ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Apakah ucapan atau perbuatan tersebut bermanfaat untuk diri dan orang lain, atau justru sebaliknya? Jika bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka lakukanlah. Tetapi jika hanya memberikan manfaat sepihak atau tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak, janganlah dilakukan. Nah, Buddha menyatakan bahwa rasa malu untuk berbuat jahat atau disebut hiri dan rasa takut terhadap akibat perbuatan jahat disebut otapa merupakan sebab terdekat dari praktek sila. Garis bawahi, sebab terdekat dari praktek sila adalah hiri dan otapa, yaitu rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut terhadap akibat perbuatan jahat. Hiri dan otapa dapat tumbuh dalam diri apabila dibudayakan merenung sebelum berucap dan berbuat. Berikut beberapa contoh perenungan yang dapat menumbuhkan hiri dan otapa. Yang pertama, teman-teman memandang saya sebagai orang yang bersih dan jujur.
Apa jadinya jika mereka mengetahui bahwa saya menyontek? Mau ditaruh di mana muka saya? Menyontek adalah perbuatan memalukan. Nah, itu merupakan satu contoh. Ketika kita menyadari bahwa teman-teman saja menganggap kita itu bersih, baik, dan jujur, tetapi suatu ketika Ananda melakukan hal buruk, contoh ketika small test mencontek, maka perasaan malu, gimana mau menutupinya ketika perbuatan memalukan itu tetap dilakukan? Maka perenungan sebelum melakukan sesuatu itu sangatlah perlu, sangatlah penting agar hal-hal yang memalukan, hal-hal yang membuat kita ini menjadi tidak baik itu tidak terjadi. Ya, dan contoh yang lain, ketika Ananda melakukan suatu kebohongan, walaupun itu kebohongan tidak diketahui orang lain, hal itu pun akan membuat diri kita menjadi tidak tenang. Apalagi kalau kebohongan itu diketahui oleh orang lain, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari mereka. Ya. Dan dengan demikian perlu sekali ulang kembali, perlu sekali prinsip berpikir atau merenung sebelum berucap atau berbuat itu memang sangatlah perlu. Dengan begitu, hal-hal buruk tidak akan kita lakukan. Baik, itulah materi pembahasan tentang menjadi manusia bermoral. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan moralitas? Sudahkah selama ini saya memperlakukan orang lain dengan moralitas, dengan baik? Nah, hal wajar jika seseorang menginginkan orang lain memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi harus dipahami juga bahwa orang lain pun menginginkan agar diperlakukan dengan baik. Nah, pemahaman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam berucap dan bertindak. Seperti halnya kita pun memiliki perasaan, ya. Ketika kita diperlakukan orang lain dengan tidak baik, bagaimana perasaan kita? Tentunya tidak nyaman, tidak enak, tidak senang. Nah, jika kamu memposisikan dirimu sebagai orang lain ketika dirimu akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang menyakiti hatinya, tentu kamu berpikir, waduh, kalau saya disakiti, saya pun merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Dengan kamu memposisikan seperti itu, maka kamu tidak lagi dan tidak punya keinginan untuk memperlakukan orang dengan cara yang tidak baik. Tentunya kamu akan selalu memperlakukan orang dengan cara yang baik, dengan cara yang bermoral. Satu contoh, kita tidak suka dibohongi, tidak suka difitnah, tidak suka dihina, dan tidak suka dijadikan bahan gosip oleh orang lain. Begitu pula orang lain, mereka tidak suka jika dibohongi, difitnah, dihina, dan dijadikan bahan gosip. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas agar orang lain pun tergerak untuk memperlakukan kita dengan moralitas.
Berucap dan berbuat benar harus dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita mendidik terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, membiasakan diri mencari nafkah dengan cara-cara yang sesuai dharma, yang tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain juga harus dibudayakan. Nah, baik, dari penjelasan tersebut, ketika muncul suatu pertanyaan, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan moralitas? Nah, mari kita bahas. Cara kita memperlakukan orang lain dengan moralitas adalah dengan cara memperlakukannya dengan baik, dengan ucapan yang baik, dengan tindakan yang baik, ya, yaitu ketika kita berbicara dengan orang tersebut harus dengan penuh sopan santun, lembut, tidak berbicara kasar, tidak melakukan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Lalu dengan tindakan juga, ya, dengan melakukan hal-hal yang baik, bersikap baik terhadap orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita temui, dan yang terutama kepada kedua orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita. Beliau patut mendapatkan perlakuan dari putra-putrinya dengan cara yang baik, karena beliau sudah memperlakukan putra-putrinya hingga saat ini dengan cara yang baik juga. Baiklah, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.